Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan mempelajari 3 pokok pembahasan bagi teman-teman yang baru mulai belajar membaca Al-Quran. Ini penting agar bisa diterapkan pada saat membaca Al-Quran di surah-surah yang lainnya. 3 pokok pembahasan ini akan kita bahas melalui surah An-Najm dari ayat 33 sampai 55. Dari ketiga pokok pembahasan tersebut, yang pertama mengenai disiplin waqaf mad tabi'i yang wajib dibaca 2 harokat. Kenapa ini penting untuk kita bahas? Karena kesalahan yang sering berulang-ulang di panjang pendek adalah kesalahan besar. Maka di Iqra jilid 2 waktu kecil kita mengaji sering diingatkan seperti berikut ini. Masih ingat? Ini adalah Iqra jilid 2 waktu kecil dulu kita belajar mengaji. Kita lihat, bacaan harus jelas beda mana panjang, mana pendek. Ya, ini adalah dasar mempelajari hukum bacaan mad. Berikutnya, keliru baca panjang pendek adalah kesalahan besar. Nah, selalu diingatkan tentang bacaan panjang dan pendek. Disiplin panjang pendek adalah mutlak dan pasti. Maka hati-hatilah. Sudah sering diingatkan untuk hati-hati mengenai bacaan mad yang mempunyai kepanjangan 2 harokat. Berikutnya yang kedua yaitu nun wikoyah. Di surah An-Najm ayat 50 ini terdapat nun kecil atau yang disebut dengan nun wikoyah. Nah, sebelum nanti kita membacanya bersama dari ayat 33 sampai ayat 55, terlebih dahulu kita akan membahasnya di pokok pembahasan yang kedua ini, ya, tentang nun kecil atau yang disebut nun wikoyah. Ini bagi teman-teman yang baru mempelajari Al-Quran, mungkin di sini agak sedikit bingung cara membacanya. Apakah ini dibaca adal ula atau adan ula? Harokat fathatain pada huruf dal ini sudah tidak berfungsi sebagai fathatain tetapi sebagai fathah, dan alif di sini sudah tidak berfungsi karena di nun kecil ini nanti akan kita baca dengan harokat kasroh. Maka bunyinya adanil ula, adanil ula, danil nil ula wa annahu ahlaka adanil ula. Itulah tadi cara membaca nun kecil atau yang biasa disebut nun wikoyah. Untuk pembahasan hukum bacaan yang lainnya seperti ini, ada hal dhamir yang berharokat duma terbalik bertemu hamzah dan lain-lainnya, teman-teman bisa tonton di video yang ini. Insya Allah 2 video ini cukup untuk menjelaskan semua tentang hukum-hukum bacaan. Pokok pembahasan yang ketiga di surah An-Najm ayat 51 ini terdapat tanda lingkaran. Bentuknya bulat. Jika dibaca waqaf maupun wasol, berhenti ataupun terus tetap dibaca pendek. Contoh, kita baca wasol atau terus. Wa samuda fama abqa, wa samuda fama abqa, wa samuda fama abqa. Saat kita membaca wasol atau terus dibaca pendek, walaupun di sini fathah bertemu alif, tetapi di atas ada tanda sifir mustadir, lingkaran bulat. Lalu bagaimana dengan dibaca waqaf? Misalnya ini di akhir ayat
maka bunyinya wa samud, wa samud, wa samud. Huruf dal ini sudah tidak berfungsi panjang karena ditandai sifir mustadir, yaitu lingkaran bulat. Bentuk dari sifir ini ada dua macam. Yang sifir mustadir bentuknya bulat seperti ini, jika dibaca waqaf maupun wasol tetap dibaca pendek. Yang satunya ada sifir mustatil. Nah, untuk mempermudah kita membahas, kita lihat di surah Al-Insan ayat 15. Di sini ada tanda lingkaran lonjong, ya, seperti telur, tidak bulat, ya, lingkarannya beda. Kalau ini namanya sifir mustatil. Kalau yang lingkaran tadi seperti ini namanya sifir mustadir. Yang lonjong mustatil. Lalu apa bedanya dengan mustadir? Bedanya adalah ketika kita membaca waqaf, mustatil ini tetap dibaca panjang. Contoh, wa aqwabin kanat qawarirah. Sifir mustatil ini saat kita membaca waqaf atau berhenti di sini, kita tetap membacanya panjang 2 harokat. Qawarirah. Nah, bedanya dengan sifir mustadir yang tadi lingkaran bulat seperti ini, jika kita berhenti atau waqaf maka dibaca pendek. Ya, hati-hati. Sekali lagi, yang sifir mustatil yang lonjong bentuknya, jika dibaca waqaf berhenti di sini maka tetap dibaca panjang. Ini lingkaran yang lonjong, namanya sifir mustatil. Nah, jika kita membaca wasol atau kita membaca terus, maka di sini kita baca pendek. Contoh, kita baca dan kita berhenti pada sifir mustadir yang di sini. Wa aqwabin kanat qawarir. Wa aqwabin kanat qawarir. Itulah bedanya sifir mustatil dan sifir mustadir. Biar tidak lupa, kaidah dari sifir mustatil ini yang bentuknya lonjong, jika kita membaca wasol atau terus itu dibaca pendek. Tetapi jika kita membaca waqaf atau berhenti di sini, maka tetap dibaca panjang. Dan bedanya dengan sifir mustadir. Sifir mustadir adalah pada saat kita membaca wasol maupun waqaf, berhenti maupun terus tetap dibaca pendek. Sekarang kita baca bersama-sama dari ayat 33 sampai dengan ayat 55. Surah An-Najm. Pada saat mewaqafkan, perhatikan jangan sampai terbawa oleh lagu. Karena di sini panjangnya semua 2 harokat. Pada saat kita mewaqafkan, panjangnya 2 harokat atau 2 ketuk. Marilah kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aital ladzi tawalla wa a'ta qalilan wa aqda a'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara am lam yunabba bima fi suhufi Musa
wa Ibrahim alladzi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abqa wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqa az-zawjayni adh-dhakara wal untha min nutfatin idza tumna wa anna alayhin nash'atal ukhra wa annahu huwa aghna wa aqna wa annahu huwa rabbus syi'ra wa annahu ahlaka 'adanil ula wa thamud fama abqa wa qauma nuhin min qabl innahum kanu hum adlama wa atgha wal mu'tafikata ahwa faghashaha ma ghasha fabi ayyi ala'i rabbika tatamara sadaqallahul azim.